Kenapa kemudian mad arid li sukun hukumnya jaiz? Karena para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadarnya. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa para ulama terbagi pada 3 madhab dalam mengamalkan mad arid li sukun. Madhab pertama madhab qasar. Madhab kedua madhab tawassut. Madhab ketiga madhab isba' atau tul atau mad. Begitu. Pertanyaannya, kenapa kok para ulama bisa berbeda pendapat? Nah, ini berkaitan dengan masalah sukun arid yang diperselisihkan. Apakah sukun arid ini bisa tergolong kategori sebagai sebab mad far'i atau tidak? Ulama yang mengamalkan qasar berpendapat sukun arid bukan sebab. Sehingga mereka berpendapat mad arid li sukun itu enggak ada. Ya udah dia mad asli saja. Karena dia mad asli maka dibaca qasar. Begitu. Ini madhab pertama. Madhab kedua berpendapat bahwa sukun arid adalah sebab. Tapi tidak sama dengan sukun lazim. Sukun arid adalah sebab, tidak sama dengan sukun lazim. Akibatnya apa? Dia dipanjangkan tapi nggak boleh sampai isba'. Maka tawassut. Dia dipanjangkan tapi tidak boleh sampai isba'. Maka pilihannya tawassut. Sedangkan madhab yang ketiga berpendapat sukun arid itu kedudukannya sama seperti sukun lazim. Sukun arid kedudukannya sama seperti sukun lazim. Sehingga mau tidak mau panjangnya sama dengan panjang mad lazim. Begitu. Ya, seperti itu. Demikian. Izin bertanya, apakah variasi cara wakaf rom ismam itu seluruh qiraat? Ya, seluruh qiraat itu. Cara baca ismam dan rom itu seluruh qiraat berlaku. Ya, bukan cuma hafs doang. Seperti itu. Maka keliru kalau misalnya ada orang yang bilang Muqaddimah Jazari itu khusus hafs. Enggak, Muqaddimah Jazari bukan khusus hafs. Bahkan Ibnu Jazari itu amalan sehari-hari bukan hafs. Dia baca ad-duri sehari-harinya. Dari Imam Abu Amr Ibn al-Ala. Muqaddimah Jazari itu bukan matan khusus hafs, bukan. Itu matan yang berlaku umum untuk seluruh qiraat. Adapun penjelasannya, adapun kita baca hafsnya, ya harus kembali kepada syarah. Hafs seperti apa? Begitu. Matan itu berlaku umum. Gitu ya. Baik. Nah, ini pun berlaku umum untuk seluruh qiraat. Jadi madhab qasar, madhab tawassut, dan madhab isba' berlaku untuk seluruh qiraat. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari kemudian mengatakan, apa yang beliau katakan? Di antaranya yang lebih tepat ketiganya boleh diamalkan. Dalam qiraat apapun sah. Yang penting apa? Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Konsisten. Jangan sampai antum campur aduk madhab, gak jelas. Antum nganggepnya apa? Sekarang saya pengen baca, lagi pengen nganggep apa nih? Pengen nganggep sukun arid adalah sebab atau bukan? Begitu. Ya, jangan dicampur aduk. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya antum mencampur aduk, kan antum gak jelas. Antum sedang menganggap sukun arid sebab atau bukan. Apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan pertemuannya dengan madlin. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pertemuannya dengan aqwas sababain pada mad yang lain. Nah, nanti makin berantakan kalau di sini belum bisa menentukan. Pertanyaannya, kita mengamalkan secara konsisten itu seumur hidup, satu surah, satu Quran, atau seberapa lama milih qasar, tawassut, dan isba'nya? Maka para ulama mengatakan sekali duduk. Apa sih makna sekali duduk? Dari mulai isti'adzah sampai shadaqallahul azim. Oh, berarti kalau sudah shadaqallahul azim boleh dong pindah madhab, boleh, silahkan mau madhab tawassut. Nanti baca lagi mau madhab isba' boleh. Sebagian ulama bahkan membolehkan kalau sudah pindah kalam. Sudah pindah tema, boleh tuh. Kalau sudah pindah tema, oh satu tema sekarang qasar, satu tema tawassut, satu tema isba' atau termasuk surah. Surah kan udah beda tema ya. Maka itu masih diperbolehkan. Tapi jangan satu surah, masih satu tema, antum baca 2, 3, 4 semuanya ada. 2, 4, 6 semuanya ada. Sebagian orang baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak jelas. Mau nganggap sukun arid sebab atau bukan? Begitu. Ya, mau pilih madhab yang mana dulu? Karena pilihan qasr ada alasannya. Sukun arid bukan sebab. Pilihan tawasud ada alasannya. Sukun arid adalah sebab tapi beda dengan sukun lazim. Dan pilihan isba pun ada alasannya. Bahwa sukun arid sama dengan sukun lazim. Jadi masing-masing pilihan ini ada alasannya tersendiri yang tidak bisa kita langsung campur aduk begitu saja. Jadi alasannya nggak jelas nanti mau ikut alasan yang mana. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang tanyakan sampai sini dipersilakan. Ya tergantung. Jadi kita menganggap sukun arid itu sebabnya tergantung. Silahkan, kata Imam Al-Jazari tiga-tiganya sahih. Ketika kita mau beramal, kita tinggal pilih aja madhab mana yang akan kita amalkan gitu. Berarti kalau misalnya baca qasr sedang memilih madhab yang menyatakan bahwa sukun arid bukan sebab. Begitu. Kalau kita pilih isba berarti sedang memilih madhab yang menyatakan bahwa sukun arid sama dengan sukun lazim. Begitu. Yakinnya mana? Saya mah yakinnya sukun arid itu sebab, tapi beda dengan sukun lazim. Berarti berapa konsekuensinya? Tawasud. Nah begitu. Tapi kata Ibnu Jazari, nggak wajib milih. Tiga-tiganya boleh diamalkan. Cuma yang penting konsisten, kita lagi ngamalin madhab yang mana dalam sekali baca. Begitu ya. Seperti itu. Jadi nggak ada kewajiban, kita pilih yang mana saat? Nggak ada kewajiban. Antum pilih yang manapun, antum bertaklid pada madhab yang manapun silakan, tapi konsekuensi jelas. Kalau antum bertaklid pada madhab yang menyatakan bahwa sukun arid bukan sebab, berarti konsekuensi bacanya dua, qasr. Kalau antum bertaklid pada madhab yang menyatakan bahwa sukun lazim sama dengan sukun arid, berarti bacanya isba. Begitu. Ya. Dan Ibnu Jazari mengatakan tiga-tiganya boleh diamalkan. Yang penting tadi jangan dicampur aduk dalam satu duduk, gitu, dalam satu gelar bacaan, begitu. Karena nanti bisa berantakan. Demikian. Allahu a'lam bishawab.